Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizky Nur Ilmi dalam program Dialog Kebangkitan Zakat. Dan pada kesempatan kali ini dengan tema memaksimalkan potensi unit pengumpul zakat dalam membangun bangsa. Pemirsa, zakat adalah salah satu sektor penting dalam dunia filantropi di Indonesia. Peran serta semua pihak termasuk institusi pemerintahan berperan penting dalam kebangkitan zakat di negeri ini. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait unit pengumpulan zakat atau UPZ. Apa sebenarnya UPZ ini dan bagaimana UPZ dibentuk dan beroperasi? Dan pemirsa, kali ini kita hadirkan Bapak Faisal Qasim selaku Kepala Divisi Unit Pengumpul Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia yang akan membahas berbagai hal menarik seputar UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Faisal? Alhamdulillah sehat Mbak Kiki. Bapak, tadi kita sudah sedikit menjelaskan mengenai zakat adalah satu sektor yang sangat penting dalam dunia filantropi di Indonesia. Nah, Bapak boleh menjelaskan sebetulnya apa UPZ itu, Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Unit pengumpul zakat ini adalah amanah dari Undang-Undang 23 tahun 2011. Kemudian sebagai penjelas dari undang-undang ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Di pasal 53, 54, 55 dijelaskan bahwa unit pengumpul zakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat. Namun pengelolaan ini di bawah pengawasan Badan Amil Zakat Nasional. UPZ ini juga terdiri dari tingkatan sesuai dengan kewilayahan. Ada UPZ pusat di Basnas Nasional, ada UPZ tingkat provinsi, ada UPZ kabupaten kota. Sehingga kalau dilihat dari pembentukan wadahnya, UPZ ini adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas sesuai dengan tingkatannya dalam rangka membantu Basnas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Oke, jadi dari unit pengumpul zakat ini juga masuk dalam regulasi juga ya Pak? Iya, ini bagian dari regulasi perundangan kita. Bahkan turunan dari PP atau peraturan pemerintah ada namanya Peraturan Basnas Nomor 2 tahun 2016. Disinilah yang langsung membicarakan bagaimana tata kelola kerja UPZ, baik yang tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Oke, Bapak, mengapa UPZ ini menjadi penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, Pak? Iya, kita melihat bahwa konteks dalam pengelolaan zakat ini memiliki tujuan selain kepada donatur, juga kepada mustahik. Sehingga kalau bicara kesejahteraan Indonesia, konteks kewadahan atau melalui UPZ ini, saya kira ini menjadi satu bukti bahwa kita juga memberikan layanan kemudahan berzakat kepada donatur, kepada muzaki, dan juga kepada mustahik. Kesejahteraan Indonesia dalam konteks UPZ adalah karena dalam pengelolaannya UPZ ini juga concern bukan hanya kepada pengumpulan dananya tetapi juga kepada penyaluran, sehingga kepastian keamanan dari sisi penyaluran untuk berbasis asnaf, berbasis program ini juga kita wajibkan untuk perencanaan dalam penyusunan. Ada namanya rencana kegiatan anggaran tahunan untuk mengelola kegiatan atau program zakat melalui UPZ. Oke, Bapak tadi menjelaskan mengenai keamanan. Nah, itu bagaimana keamanan yang dimaksud? Iya, dalam pengelolaan zakat ini paling tidak menurut saya ada 4 hal aman. Pertama adalah aman regulasi. Kita mengelola dana publik pastinya juga harus aman dari sisi regulasi. Tidak boleh orang mengelola zakat, institusi atau lembaga mengelola zakat tapi dia tidak berizin. Maka ini juga ada aturan dalam perundangan kita. Yang kedua adalah aman dari sisi syar'i. Kita mengenal bahwa zakat ini adalah produk syariah, produk yang lahir dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari Sunnah. Kemudian harus terjaga bagaimana nanti kita melahirkan program-program yang tidak bertentangan dengan syariah. Produk-produk juga harus yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga adalah aman dari sisi manajemen. Siapa saja yang mengelola zakat, hari ini bukan zakat itu dikelola oleh pribadi, tetapi bagaimana mengelola zakat kita juga mengenal namanya sistem pengelolaan zakat melalui pencatatan yang baik. Kemudian kita juga harus membagi daripada bagian mana pengumpulan, mana penyaluran, mana operasional dan lain sebagainya. Sehingga
aman dari sisi manajemen ini betul-betul juga harus kita pastikan. Kemudian aman yang keempat adalah aman secara sosial. Semua tujuan zakat itu kita mengenal bahwa ayat zakat itu yang paling pertama ditekankan adalah ayat penyaluran. At-Taubah surat 60 itu bicara ayat penyaluran. Barulah At-Taubah 103 itu bicara penyaluran. Artinya dipastikan siapapun pengelola zakat ini harus sesuai dan tepat sasaran ketika menyampaikan amanah dari donatur atau musafir. Basis kita, tujuan kita adalah mustahik untuk kita tingkatkan kemanfaatan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan pasal 3 daripada amanah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Berarti memang UPZ ini juga harus menyesuaikan dengan undang-undang itu, karena Betul. memang harus aman segalanya Pak ya, Betul, untuk manajemennya betul, termasuk ya Pak. betul. Karena di pasal 38 sampai 40 juga kan undang-undang kita bicara bagaimana ada sanksi pidana ketika pengelola zakat tidak memiliki regulasi atau tidak memiliki izin. Seperti itu. Bapak, sampai saat ini Pak, ada berapa UPZ yang sudah berdiri dan bagaimana dampaknya untuk masyarakat? Alhamdulillah sampai Januari 2019 jumlah UPZ yang dikelola oleh Basnas Pusat ini 137 UPZ, terdiri dari UPZ berbasis lembaga negara, kemudian juga ada kementerian, kemudian juga ada BUMN. Kita alhamdulillah UPZ juga banyak dibentuk di BUMN kita, dan yang keempat adalah UPZ yang berbasis swasta. Karena di luar itu menjadi amanah Inpres kita dari nomor 3 tahun 2014 yang tujuan adalah mengoptimalkan zakat melalui Basnas. Maka kami atau Basnas dalam hal ini untuk di pusat maupun di daerah, kita sudah membagi tingkatan untuk layanan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Termasuk swasta ini juga menjadi bagian pilihan masyarakat ketika masyarakat ingin membantu Basnas, ingin mengelola zakat, ternyata solusinya ada, yaitu UPZ. UPZ. Jadi UPZ justru membantu pengelolaan zakat dalam layanan yang baik ya Pak ya. Betul. Terima kasih. Bapak, perbincangan kita akan semakin menarik, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Siap. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Kebangkitan Zakat. Setiap anak dan segala keunikannya adalah potensi yang berharga bagi kemajuan bangsa. SMP Cendikia Basnas merupakan sekolah tingkat SMP berkonsep asrama, bebas biaya untuk anak yatim duafa yang lolos seleksi dari berbagai wilayah di Indonesia. Sekolah Cendikia Basnas berlokasi di Kampung Cirangkong, Desa Cemplang, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 2017, sekolah ini mulai membakar semangat untuk memberikan bekal pendidikan bagi keluarga kurang mampu di Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Kebangkitan Zakat. Masih bersama saya dan Bapak Faisal yang sudah menjelaskan tadi ternyata bahwa tidak hanya dari sektor pemerintahan saja yang membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ, namun juga dari sektor swasta ya. Nah, Bapak, sebetulnya apa yang membedakan UPZ dengan lembaga zakat lainnya? Iya, sebelum lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2011, sebetulnya kegiatan pengelolaan zakat di semua institusi sudah berjalan. Di negeri ini, alhamdulillah, negeri yang kita melihat kesadaran terhadap pengelolaan zakat ini sudah tumbuh. Ketika bicara undang-undang, maka peluang bagaimana meningkatkan layanan kemudahan, kemudian bagaimana memudahkan kita dalam berkoordinasi dan bersinergi, maka melalui Inpres nomor 3 tahun 2014, maka diamanahkan juga bahwa untuk mengoptimalisasi layanan zakat, ternyata pemerintah juga melihat peluang ini. Oleh karena itu, di Inpres nomor 3 ini, maka pemerintah juga mengamanahkan kepada Basnas bagi swasta nasional
untuk tingkat Basnas pusat ini juga dapat membentuk yang namanya unit pengumpul zakat. Ini tujuannya adalah bagaimana sebuah institusi memberikan peluang kepada karyawannya, kepada pegawainya, kepada mitra-mitra perusahaannya ketika bicara mengelola zakat. Ternyata ini sudah kita hadirkan melalui pilihan unit pengumpul zakat. Yang membedakan antara pengelolaan zakat yang lain dengan UPZ, pertama UPZ ini karena bagian dari Basnas, ternyata regulasinya itu juga tidak sesulit untuk kita membentuk seperti pengelolaan zakat yang sifatnya lembaga ambil zakat nasional atau LAS yang tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah ini yang kedua membedakannya juga adalah kita tidak mengurangi, bahkan kita menjamin kepastian layanan donatur yang berzakat melalui UPZ dengan memberikan bukti store zakat. Kemudian juga dengan memberikan satu kepastian bahwa setiap bulan mereka otomatis dipotong zakatnya. Sehingga ketika mereka menerima gaji, penghasilan bulanan itu, ini akan menjadi kemudahan dan otomatis. Inilah yang akhirnya kenapa enggak memilih satu pilihan ketika institusi atau swasta ingin membentuk UPZ, maka insya Allah melalui regulasi ini akan menjadi lebih mudah. Bapak tadi kan menjelaskan banyaknya UPZ yang sudah berdiri, kurang lebih 137 UPZ. Nah, itu apakah mudah untuk mendirikan UPZ dan bagaimana caranya? Ya, mendirikan UPZ pertama adalah memiliki semangat dakwah zakat yang sama tentunya. Yang kedua adalah tujuan daripada adanya wadah ini, yang pertama adalah memudahkan peningkatan layanan kepada donatur dan juga kemudahan kita untuk mensinergikan penyaluran zakat kepada yang berhak. Tahapan pertama cukup menyampaikan surat permohonan kepada Basnas untuk menjadi UPZ dan melampirkan susunan pengurus yang diajukan. Ada dua struktur yang kita tetapkan di peraturan Basnas nomor 2 ini tahun 2016. Pertama adalah mengusulkan sebagai posisi penasehat. Yang kedua adalah posisi sebagai pengurus. Pengurus itu ada ketua, ada bendahara, dan juga ada sekretaris. Simpel saja dan alhamdulillah selama kita memberikan layanan ini, kemudahan untuk memproses sebagai UPZ ini tidak pernah lebih dari 10 hari kerja. Dari pengurusnya juga diambil dari internal ya Pak? Apa dari Basnas sendiri Pak? Ya, kalau UPZ, pengurus UPZ tidak boleh merangkap sebagai pengurus Basnas. Pengurus UPZ adalah mereka yang terikat kepada status kelembagaan di situ atau karyawan tetap. Namun bisa juga UPZ yang boleh mengangkat yang bukan sebagai karyawan lembaga itu, tetapi posisinya ada di sebagai pelaksana harian. Biasanya kan kalau karyawan yang yang terikat itu kan juga dengan job desk dan tusinya sebagai karyawan, itu pasti waktunya agak kurang. Maka boleh UPZ mengangkat unit pelaksana yang itu kaitannya bukan status sebagai karyawan. Jadi nggak boleh double ya Pak ya? Nggak boleh double, nanti gajinya double. Itu kalau itu saya mau ya Pak ya. Bapak kalau dari pengumpulan zakat sendiri tantangannya apa Pak? Iya, pertama sebetulnya sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat Indonesia ini masih terus kita upayakan karena masih banyak memahami zakat itu hanya ditunaikan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan akan tiba, orang baru akan ingat zakat. gitu ya, Pak, ya? Padahal di Ramadan itu hanya ada satu zakat, yaitu zakat fitrah. Nah, zakat mal yang menjadi bagian daripada kewajiban umat Islam ini sebetulnya di luar Ramadan pun kalau dia sudah mencapai nisab zakatnya, mencapai kewajiban minimal dia berzakat, kemudian sudah haul, sudah hitungan kepemilikannya 1 tahun, itu harus ditunaikan meskipun itu di luar Ramadan. Sehari dan malah 1 bulan ya Pak? Betul. Setiap bulan. Iya. Tantangan yang kedua, memang saya melihat satu-satunya rukun Islam yang masih cukup terabaikan ini adalah zakat. Nah, ini perlu kita dorong. Pertama, zakat ini semua lapisan. Jadi tidak hanya bicara zakat itu kepada orang yang bekerja, tapi zakat itu juga penting kita sosialisasikan kepada anak-anak sekolah tingkat dini, karena kesadaran itu harus tumbuh sejak awal. Berbagi itu indah, berbagi itu mudah, berbagi itu berkah. Semua segmen masyarakat harusnya kita harus bisa menyampaikan ini.
dan tidak lagi zakat itu hanya sebagai bagian dari kewajiban. Kalau perlu zakat ini menjadi gaya hidup, ya, lifestyle untuk kita jadikan gaya hidup di Indonesia, khususnya masyarakat yang sudah wajib zakat. Apalagi sekarang mudah ya Pak, dengan tinggal buka HP udah langsung ya Pak Betul, berzakat. kita buatlah sekarang misalnya tidak zakat tidak keren, itu kan penting. Tidak untuk zakat tidak keren. Iya, jadi biar bisa jadi gaya hidup. Zakat ini menjadi kebutuhan, zakat ini menjadi solusi buat kita. Jadi supaya terbiasa juga ya Pak. Betul. Oke, Bapak kemudian apa harapan Bapak terhadap unit pengumpul zakat ke depannya untuk para pemirsa? Iya, saya kira dengan adanya layanan melalui unit pengumpul zakat ini, masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya melalui UPZ, karena di UPZ ini juga dipastikan untuk hak-hak bagi seorang donatur, bagi muzaki juga terpelihara. Bagaimana misalnya ketika seorang muzaki berzakat kemudian juga mendapatkan bukti stor zakat. Bagaimana misalnya ketika muzaki ini berzakat, penyaluran zakatnya bisa dilihat langsung oleh muzaki, karena pengelolaan zakat melalui UPZ ini kembali pengelolaannya kepada UPZ. Jadi walaupun dikumpulkannya melalui Basnas terlebih dahulu, tapi kita serahkan maksimal 70% itu dikelola oleh UPZ, sehingga muzaki itu akan lebih bisa memastikan dana yang saya salurkan itu ternyata ada manfaatnya langsung kepada yang berhak atau penerima manfaat atau mustahik. Alhamdulillah, Bapak terima kasih banyak atas sharingnya mengenai unit pengumpul zakat ya Pak ya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai memaksimalkan potensi unit pengumpul zakat dalam membangun bangsa bersama Bapak Faisal Qasim. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.